Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Dua Herianti, NPM 2307051001. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal dari UTS POK. Nomor 1, bagaimana nama yang kita inputkan di keyboard ini dapat tampil dalam layar? Jadi, nama yang ingin kita tulis, kita inputkan terlebih dahulu. Nama yang diinputkan ke keyboard masuk ke CPU, lalu dari CPU datanya dikirim ke RAM untuk membaca dan menyimpan data sementara di dalam RAM. Ini nama yang kita inputkan itu akan diubah menjadi bahasa mesin, lalu setelah diubah ke dalam bahasa mesin, nama itu akan dikembalikan lagi ke CPU. Lalu dilanjutkan datanya ke ROM untuk menyimpan datanya bersifat permanen. Nah, di dalam ROM, inilah proses input-output akan terus berulang, lalu kembali ke CPU. Setelah itu, ke disk untuk mengalokasikan pengalamatan memori dan disimpan di sana. Setelah disimpan, nama itu akan dikembalikan lagi ke CPU, lalu ditampilkan ke dalam layar atau LED control. Nomor 2. Bagaimana yang kita inputkan ini dapat menjadi seperti ini? Jadi, prosesnya itu seperti ini berdasarkan hasil pengamatan sistem implementasi, sistem pengujian, dan analisis, maka dapat disimpulkan dalam rancangan Arithmetic Logic Unit 8 bit untuk Central Processing Unit 8 bit membutuhkan IC gerbang logika untuk memproses perhitungan dalam ALU 8 bit. Komponen IC yang dibutuhkan agar sistem bisa memiliki fungsi yang dibutuhkan untuk mengkalkulasi input adalah adder yang berfungsi untuk menjumlah dan menambah nilai input node yang berguna untuk membalikkan nilai input, dan multiplier yang berperan penting untuk sistem agar dapat memilih
fungsi aritmatika mana yang dibutuhkan untuk proses. Pada input membutuhkan dua masukan, yang berupa saklar on dan off, yang akhir dapat diartikan dengan I/O. Kemudian, perancangan besar aritmatik logik unit 8 bit untuk processing unit 8 bit menggunakan 8 buah rangkaian yang sama, dan setiap rangkaian mempresentasikan satu bit. Setiap rangkaian memiliki dua buah jalur input A dan B menggunakan saklar, dan untuk jalur input selektor multiplexer membutuhkan 3 buah input berupa saklar yang nantinya akan diinputkan berupa biner 32 bit, yang merupakan alamat pada fungsi yang setelah fungsi tersebut dipilih akan dilanjutkan pada output yang berupa LED pada setiap rangkaian. Pada rancangan aritmetik logika 8 bit untuk Central Processing Unit 8 bit, untuk menentukan kesesuaian rancangan dapat dinilai dengan perbandingan nilai output dan dari sistem dan bandingkan dengan hitungan manual. Jika output sistem tidak sesuai dengan hitungan manual, berarti sistem masih belum sempurna dalam melakukan pengkalkulasian. Untuk yang nomor 3, saya akan menjelaskan secara singkat tentang 1. Struktur dan fungsi CPU. CPU terdiri dari beberapa komponen utama seperti ALU, kontrol unit, dan register. ALU bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan logika pada data. Kontrol unit mengatur aliran data dan instruksi di dalam CPU. Dan register berfungsi untuk menyimpan data sementara sebelum diproses oleh ALU atau dikirim ke memori atau output. Yang kedua, set instruksi. Set instruksi adalah kumpulan instruksi yang dapat dilakukan oleh CPU. Set instruksi ini terdiri dari beberapa jenis: instruksi aritmatika, instruksi logika, instruksi pemindahan data, dan instruksi kontrol. Yang ketiga, penyajian data. Data dalam CPU disajikan dalam bentuk biner yaitu 0 dan 1. Setiap bit dalam data mewakili nilai 0 atau 1. 4. Teknik atau mode pengalamatan. Teknik pengalamatan digunakan untuk mengakses data atau instruksi dalam memori. Ada beberapa teknik pengalamatan seperti pengalamatan langsung, pengalamatan tak langsung, dan pengalamatan terindeks. 5. Pengorganisasian memori. Memori digunakan untuk menyimpan data dalam instruksi yang akan diproses oleh CPU. Memori dapat diorganisasi dalam beberapa jenis seperti memori utama, memori ceng, dan memori virtual. 6. Bus system. Bus system adalah jalur komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan CPU dengan perangkat input atau output dalam memori. Ketujuh, input atau output adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan atau mengeluarkan data dari CPU seperti keyboard, mouse, printer, dan layar. Dan yang kedelapan, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengontrol operasi dari seluruh sistem komputer, termasuk CPU. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.